ولا نسألله بما بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونشبه بما وصف به نفسه نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه وننزل عنه صفة من صفته بسنة سنة ونتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول وتصديق القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wala nasibullahu bi'akthara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghayatin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa naqulu kama qala wasafa bihi wa nasibu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dzalika wala yablughu anhu wasful wasifina nu'minu bil Qur'an kulli muhkamihi wa mutasyabihi wala nasibu anhu sifatan min sifati linasyati syur'an wala nata'adda al-Qur'an wal hadis wala na'lamu kaifa kunha dzalika illa bi tasdiqir rasul wa tasdiqil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wala nasifu Allah bi'akthari mimma wasafa bihi nafsahu ila haddin wala ghayatin laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir wa naqulu kama qala wa nasifu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi wala nata'adda dhalika wala yablughu wasfu al-wasifina nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi wala nazidu anhu sifatan min sifatihi bi syana'atin syuni'an wala nata'adda al-Qur'ana wal haditha wala na'lamu kaifa kunha dhalika illa bi tasdiqi ar-rasuli wa tathbiti al-Qur'an. Khalas. Yakfi. Namun la ala muradillah. Di sini mereka mengambil ayat Al-Qur'an mutasyabih tidak apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti telah kami sebutkan contohnya kelompok Ahmadiyah. Dan bukan Ahmadiyah saja. Mereka kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa boleh mengaku menjadi seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kelompok ini banyak. Anytime, anywhere, setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat ada yang mengaku nabi. Baik laki-laki, bahkan perempuan. Maka pendalilan mereka sama. Kembali kepada ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kembali kepada ucapan khataman nabiyyin. Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima jaa anillah wa ala muradillah. Maknanya kita beriman kepada Allah dan kepada Al-Qur'an yang mengatakan wa khataman nabiyyin wa ala muradillah, yang diinginkan oleh Allah di sini apa? Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Dengan pendalilan di dalam hadis yang banyak, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi. Disebutkan di Musnad Imam Ahmad, ana al-hasir wa anal mahi. Dari nama-nama nabi yang intinya maknanya tidak ada nabi setelahku, la nabiyya ba'di. Dan di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di saat Nabi melewati kepada orang yang sedang membangun rumah, maka telah tersusun semua bata-bata kecuali satu bongkah bata, membuat bangunan itu tidak jadi. Maka Nabi mengatakan laudi'a
law wudi'at hadhihi labnah laktamalatil bina, jika disimpan batu terakhir itu akan membuat rumah itu selesai dan membuat indah. Wa ana akhirul lubnah fil anbiya, dan aku adalah bagaikan akhir dari labnah, akhir dari batu yang disimpan di dalam rumah para nabi. Maka ini jelas menjelaskan bahwa nabi makna khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, dan itu yang diinginkan oleh Allah. Namun mereka kelompok al-mubtadi'ah beriman kepada Allah katanya, beriman kepada Al-Quran katanya, namun mengambil ayat-ayat mutasyabih. Kata mereka makna khatim bukan penutup tetapi perhiasan, maknanya cincin. Maka Nabi adalah perhiasan para nabi. Kalau Nabi Muhammad perhiasan para nabi, maka bisa menjadikan Mirza Ghulam Ahmad nabi. Karena Nabi bukan nabi penutup tetapi nabi perhiasannya para nabi, maknanya Nabi Muhammad paling baik daripada nabi-nabi yang lain. Maka ini dari contoh bagaimana kelompok ahlul bid'ah, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, namun laisa ala muradillah. Al-Quran yang mereka baca dan artikan tidak seperti yang Allah inginkan. Maka ini makna dari manhaj as-salaf. Dan juga wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Maka di sini juga menetapkan bagaimana manhaj salaf. Kita beriman kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi dari Al-Quran dan sunnah-sunnahnya yang sahih. Kalau yang dhaif tidak beriman, karena hadis-hadis yang dhaif aglabudon, bukan dari hadis Nabi, dan kita tidak mengilmuinya. Maka wabima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah, kita beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang diinginkan oleh Nabi. Maka di sini juga sama seperti pemahaman as-salaf. Beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Al-Quran, dan mengimani sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Begitupun Nabi, mengimani kepada Nabi dan mengimani hadis-hadis yang sahih dari Nabi, namun sesuai pemahaman Nabi. Faham ya? Maka ini landasan yang utama dari manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari as-salafiyah. Maka jika ditanya bagaimana manhaj kamu? Aku beriman kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Maka dari sini bisa kita ambil faidah dari ucapan Imam Asy-Syafi'i dari alinea ini. Pertama adalah beriman kepada Allah, yakni Al-Quran, dengan apa yang Allah inginkan tanpa ditahrif, seperti orang-orang kelompok yang mengaku Nabi mentahrif makna khataman nabiyyin menjadi perhiasan Nabi, bukan penutup Nabi. Dan contoh yang lain kelompok Gulatus Sufiyah, dari kelompok dari kelompok As-Sufiyah, Gulatus Sufiyah yang merupakan dari Zanadiqah, zindik, keluar dari Islam. Maka mereka membagi ilmu menjadi dua, ilmu yaqin dan ilmu zahir. Dan ilmu yaqin beristimbat dari ucapan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kalian mencapai tingkat yakin. Mereka memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman Allah yang diinginkan oleh Allah. Karena ayat ini makna al-yakin adalah al-maut. Seperti ditafsir di dalam surat Al-Mudaththir juga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Kama qala ta'ala, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin
hatta atana al-yaqin ay mada al-yaqin al-maut. Idan ayatan tufassiran bainahuma bain. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di saat Nabi menziarahi Utsman ibnu Maz'un, maka dikatakan Utsman ibnu Maz'un qad balaghal yaqin. Maknanya telah meninggal. Balaghal yaqin, mencapai maut. Maka di sini menjadi pendalilan makna al-yaqin di dalam ayat Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ala muradillah. Yang diinginkan oleh Allah adalah ibadahlah kamu sampai meninggal. Oleh sebab itu Nabi terus melaksanakan ibadah sampai dia meninggal. Dan begitupun para sahabat, tabi'i, itba'u tabi'i, dan ini yang diinginkan oleh ayah. Namun kelompok Gulatus Sufiyah mereka mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahi Allah sampai mencapai ilmul yaqin. Sampai kamu mendapatkan ilham dari ilmu haddatsani qalbi an rabbi, meriwayatkan dari hatiku dari Rabbku. Maka kalau sudah mencapai derajat al-auliya dari wali-wali Allah, maka kamu tidak butuh lagi kepada ibadah. Maka dari penafsiran ayat yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulnya, akhirnya mereka menjadi zindiq, keluar dari Islam. Maka berapa dari mereka orang-orang yang GR, gede roso, mereka di dunia ini mengatakan aku sudah mencapai ilmu yakin, sudah menjadi wali-wali Allah. Ada yang gila, ada yang tidak gila tetapi malas untuk beribadah. Maka mereka tidak berpuasa dan mereka tidak sholat lagi. Maka kalau ditanya, Syekh, di mana kamu tidak sholat duhur? Kamu nih melihat dengan dohir. Aku nih meskipun tidak ada di masjid, tapi aku sholat di Mekah. Sekarang sudah pulang lagi di sini, di hadapan kamu. Seperti itu. Dan dari contohnya yang disebutkan dari auliaullah, kata mereka, di antaranya Ahmad Al-Badawi, yang mana sudah tidak sholat lagi. Datang ke masjid di hari Jumat, kata Sakhawi meriwayatkan dari Ibnu Hayyan. Dulu orang ini masyhur dari kelompok As-Sufiyah, Ahmad Al-Badawi, masuk ke masjid di hari Jumat tidak sholat Jumat karena sudah mencapai tingkat yakin. Namun dia kencing di pojok masjid, kemudian keluar tanpa sholat Jumat. Orang-orang bersihin masjid sholat Jumat, dia kencing di masjid. Sudah mencapai tingkat wali. Wa'bud rabbaka, dalilnya. Ibadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu, kata mereka, ilmu yakin. Kita sudah mencapai ilmu yakin, tidak butuh lagi ibadah kepada Allah. Maka mereka beriman kepada Al-Quran dan kepada Allah, tetapi bukan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka ini yang diinginkan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah atas keinginan Allah. Maknanya tidak mentahrif dari Al-Quran dengan makna yang lain, tidak menambah dari Al-Quran, dan tidak mengurangi dari Al-Quran. Dan yang kedua, di dalam ucapan Imam Syafi'i ini, iman kepada Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya yang sahih dengan apa yang diinginkan dari Nabi. Tidak mentakwilkan hadis-hadis, terutama masalah sifat, seperti Al-Qadam. Di dalam hadis Allah tertawa, ada di dalam hadis sahih. Allah itu turun dari langit, ada di hadis muttafaqun alaih, sahih juga. Kemudian ditakwilkan kepada makna yang lain, tidak seperti itu. Tidak ditahrif dan tidak ditambah dan tidak dikurangi. Maka dua ucapan yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini bantahan kepada kelompok ahlul bidah dan bantahan kepada kelompok ahlu takwil yang mentakwilkan Al-Quran semau gue, yang mentakwilkan hadis-hadis Nabi tentang sifat semau gue, dan juga menafikan dari kelompok-kelompok al-musyabbihah, al-mumatsilah, dan juga al-mu'attilah,
Karena kelompok Al-Mu'attilah menafikan sifat Allah, berarti mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi namun tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di saat menafikan Allah dari sifat-sifatnya. Dan juga musyabihah, mumatsilah. Mereka menyepertikan Allah dengan makhluknya. Berarti mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan ini kita cukupkan di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu.